Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Endre Syaputra selaku dosen pengampu pengantar manajemen dan teman-teman sekalian. Di sini saya Risa Nabila. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu manajemen dengan anggota kelompok saya, yaitu Elizabeth Saida Silaban, Rizky Samora Mulyana, Risa Nabila Lesmana, Angelina Sitanggang, Ambrosia Friera, dan Intan Arahab. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu manajemen. Ilmu manajemen memberikan pemahaman kepada kita tentang pendekatan ataupun tata cara penting dalam meneliti, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan manajer. Dengan begitu juga, perkembangan ilmu manajemen merupakan kumpulan disiplin ilmu sosial yang mempelajari dan melihat manajemen sebagai fenomena dari masyarakat modern. Mary Parker Follett mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Stoner mengemukakan manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian ada prinsip teori manajemen aliran klasik, yaitu yang pertama ada Robert Owen yang mengatakan adanya perbaikan terhadap kondisi kerja tersebut. Yang kedua ada Charles Babbage yang mengatakan agar para manajer bertukar pengalaman dan dalam penerapan prinsip-prinsip manajemen. Yang ketiga ada Frederick Whiteler. Beliau membuat manajemen ilmiah dengan rencana pengupahan yang menghasilkan turunnya biaya dan meningkatkan produktivitas mutu dan semangat kerja karyawan. Kemudian ada perkembangan teori manajemen, yang dimana ada membentuk pandangan mengenai organisasi, membuat sadar mengenai lingkungan usaha, mengarahkan terhadap keputusan manajemen, dapat menerapkan teori manajemen yang berbeda terhadap situasi yang berbeda, dan merupakan sumber ide baru. Selanjutnya ada sejarah perkembangan manajemen di Indonesia, yang dimana di Indonesia manajemen sudah dipraktikkan pada masa prasejarah, adanya Candi Borobudur pada abad ke-8 dan Candi Prambanan pada abad ke-9. Itulah bukti bahwa manajemen sudah lama dipraktikkan di Indonesia. Kemudian berbagai pandangan mengenai sistem manajemen yang sedang digunakan di Indonesia, belum ada yang menyatakan model yang pas mengenai sistem manajemen yang asli dan khas Indonesia. Bila dibandingkan dengan Jepang, Cina, atau Amerika dan negara-negara Eropa yang tampaknya sudah menemukan bentuk sistem manajemen yang dijalankannya. Perkembangan pemikiran manajemen pada pedagang-pedagang Sumeria dan pembangunan piramid Mesir, yaitu para pemilik budak selama berabad-abad. Namun banyak perusahaan praindustri dengan skala mereka yang kecil tidak merasa terdorong untuk menghadapi permasalahan manajemen secara sistematis. Manajemen situasional yang diterapkan dalam pendekatan sistem kepemimpinan situasional terdiri dari 4 macam sistem. Yang pertama ada directing atau pengarahan, yang kedua ada konsultatif atau konsultasi, yang ketiga ada supporting atau dukungan, dan yang terakhir ada delegating atau delegasi. Kemudian ada perkembangan manajemen masa lampau dan masa kini. Masa lampau, setelah Perang Kedua berakhir, pendekatan kuantitatif dilakukan oleh perusahaan DuPont dan General Electric untuk melakukan penentuan jumlah pekerjaan, penentuan lokasi perusahaan, hingga peraturan pergudangan dan persediaan. Kemudian manajemen pada masa kini berkembang hingga kini atau temporer, yang pengembangannya terjadi dalam berbagai bentuk dan konsep manajemen. Kemudian ada perspektif dalam pengembangan, yaitu sistem dalam manajemen berupaya untuk mewujudkan tujuan organisasi berupa output yang bermanfaat bagi lingkungan dengan melakukan proses transformasi dari faktor input yang diperoleh dari lingkungan. Kemudian ada perspektif kontingensi. Dalam manajemen, pendekatan kontingensi memandang bahwa karakteristik organisasi berbeda dengan yang lainnya. Isu kontemporer seputar perkembangan manajemen.
Yang pertama, ada masing-masing yang berusaha untuk meningkatkan efisiensi dengan melakukan pengecilan bentuk organisasinya. Yang kedua ada diversity management. Yang ketiga ada teknologi informasi. Yang keempat ada globalisasi. Yang kelima ada etika dan tanggung jawab sosial. Yang keenam ada managing for quality. Ketujuh ada ekonomi jasa. Kemudian ada pembagian aliran-aliran dalam manajemen. Yang pertama manajemen klasik. Yang kedua manajemen perilaku. Yang ketiga ada ilmu manajemen, yang keempat aliran hubungan manusiawi, yang kelima ada aliran manajemen berdasarkan hasil. Nah, prinsip dan pelaku manajemen dari masa lampau ke masa kini itu ialah menurut Henry Fayol. Ilmuwan yang pertama kali menerapkan fondasi untuk manajemen ilmiah modern. Konsep-konsep yang beliau gagas disebut prinsip manajemen. Prinsip ini adalah faktor yang mendasari manajemen yang sukses dalam sebuah organisasi. Kemudian prinsip manajemen menurut Henry Fayol ada pembagian kerja, 2 otoritas dan tanggung jawab, 3 disiplin, 4 kesatuan komando, 5 kesatuan arah, 6 subordinasi kepentingan individu, 7 penggajian, 8 pemusatan, 9 hierarki. 10 ada ketertiban, 11 keadilan dan kejujuran, 12 stabilitas kondisi karyawan, 13 inisiatif, 14 semangat kesatuan. Pelaku manajemen. Manajer merupakan anggota organisasi yang bertanggung jawab atas kinerja anggota yang lain dalam sesuatu organisasi. Manajer mempunyai wewenang resmi untuk menggunakan sumber daya organisasi dalam membuat keputusan. Dengan kata lain, manajer pula bisa dimaksud sebagai pimpinan dalam suatu organisasi dan juga sebagai pelaku manajemen. Demikian akhir presentasi dari kita. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.